kita lihat di sebelah kanan, teman-teman, di master ini berapa paling banyak loss berturutnya ya. Tapi lebih banyak kalau tidak menggunakan easy virtual, teman-teman. Itu winnya 13, lossnya 9. Ini. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar buat binary lagi sama saya, Kokoriko. Oke, di sini kita akan membahas tentang request dari teman kita lagi, dari Rifki Inzaki Munir. Bang, request dong buatin bot follow candle sebelumnya, tapi pakai konfirmasi SMA. Contoh candle sebelumnya merah dan bawah garis SMA, dan di bawah garis SMA maka open posisi put dan tidak open posisi call bila ada candle hijau di bawah garis SMA. Begitupun sebaliknya. Mudah-mudahan diterima requestnya. Oke, terima kasih buat Rifki Inzaki Munir. Nah, teman-teman, silakan baca dulu, silakan di pause dulu videonya kalau belum mengerti, silakan dibaca lagi sampai mengerti. Jadi ini maksudnya waktu itu kan kita pernah bahas buat bot follow candle ya. Misalnya candle 1 menit sekarang merah, di menit berikutnya kalau merah apa? Fall, put gitu, put. Kalau hijau berarti candle selanjutnya call, rise gitu ya. Nah, ini Rifki Inzaki Munir request follow candle itu, robot yang waktu itu kita buat, ditambahkan dengan konfirmasi SMA, simple moving average. Catatannya, jika harga di bawah SMA, berarti hanya put only. Jadi kalau candle merah boleh put, tapi kalau candle hijau kan harusnya kan rise. Cuma karena dia harganya di bawah harga SMA, indikator SMA, ya tidak open posisi. Maksudnya begitu nih maksudnya. Dan tidak open posisi call bila ada candle hijau di bawah garis SMA. Begitupun sebaliknya. Kalau harga di atas SMA hanya boleh rise only, hanya boleh call only, berarti nunggu candle hijau nih. Gitu. Oke. Ya. Ide seperti ini memang banyak dipakai juga. Jadi kita akan coba bahas gimana cara membuatnya ya. Oke. Silakan teman-teman buka platform binary.bot-nya. Lalu teman-teman load dulu. Bagi teman-teman yang belum punya robot follow candle, teman-teman boleh teman-teman boleh klik dulu video link yang saya sediakan di atas kanan atas ini. Dari video itu teman-teman download dulu robotnya. Kita akan kembangkan robot yang sudah ada ini. Oke. Di sini dibersihkan layarnya. Oke, Rifki Inzaki Munir. Kita sama-sama belajar ya. Load robot yang telah di-download tadi. Nah, saya sudah download, namanya Rise Fall. Ini. Rise Fall Follow Candle Basic with Martingale. Diklik. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ini defaultnya 50, waktu itu kita setting. Lalu rule-nya adalah seperti ini. Jika candle sebelumnya hijau ini, maka dia pull purchase rise gitu. Oke, review sebentar ya. Ini initial stake, Marti multiplier, ini buat martingale-nya. Time OT itu masih ingat gak teman-teman? Temporary open time ya. Jadi kita mau kan setiap awal candle tick baru dia ngedetect langsung candle sebelumnya. Nah, time OT itu temporary open time itu akan berganti-ganti. Begitu ketik satu tick pertama dari new candle, time OT ini akan refresh open time paling baru. Nah, sepanjang tick dia bakal ngecek apakah open time-nya baru. Nah, begitu new candle tick, pasti kan open time-nya berbeda dengan candle sebelumnya, artinya baru. Nah, itu artinya new candle. Nah, di sini new candle ini, new candle. Jika time OT tidak sama dengan time OT yang sebelumnya, berarti itu new candle. Set time OT jadi open time yang paling baru, diupdate. Habis itu di notify new candle. Habis itu dicek apakah candle sebelumnya lebih besar close-nya. Iya, close-nya lebih besar. Ingat gak, kalau close lebih besar daripada open artinya candle hijau atau biru, teman-teman? Candle hijau.
close-nya nutupnya lebih di atas open-nya ya. Berarti hijau artinya bull, rise. Begitupun sebaliknya yang di bawah ini bear, fall. Nah, di blok 4 tinggal kasih martingale-nya, teman-teman. Kita tambahkan time OT lagi buat update open time-nya lagi. Oke. Nah, kira-kira kalau teman-teman lihat request seperti ini, ya anggaplah kita kan belajar dari jadi programmer robot ya. Teman-teman sebagai programmer, ada klien datang seperti ini. Bagaimana teman-teman? Teman-teman udah punya basicnya nih, robotnya follow candle. Tinggal ditambahin konfirmasi SMA-nya. Oke. Nah, di sini kan nggak disebutin periodenya berapa ya. Kita buat variabel aja. Di advance bikin variabel SMA period. Nah, di set di sini SMA period. SMA period misalnya 20 ya, 20. Oh ya, sebagai gambaran coba marketnya dulu teman. Marketnya saya pengen di volatility 100 ya misalnya ya. 100. Nah, market di volatility 100, ini buka chartnya. Di sini saya sudah ada indikator SMA sepertinya. Nah, ini chart tick. Kita berubah ke candle 1 menit aja. 1 menit candle ya. Nah, ini candle 1 menit. Kita pastikan indikatornya SMA 20. Nih, SMA 20 dan nah, maksudnya di sini teman-teman. Jika harga ini kan harga di atas SMA 20. Berarti yang kita boleh open posisi adalah call only atau rise only. Triggernya adalah candle hijau nih, candle hijau di sini. Candle hijau kita open. Nah, candle hijau di sini kita open. Kalau terjadi merah, kita nggak open di sini. Nih, kalau terjadi hijau kita open. Kalau terjadi merah kita nggak open. Selama ini di atas ya. Kalau di bawah sebaliknya, kita tunggu candle merah baru open. Kalau candle hijau tahan, hold. Oke, kita lanjut ke SMA periodnya 20. Nah, ini kita pakai second. Saya pakai 50 detik. Nah, teman-teman silahkan explore, gonta-ganti di testing. Oke, 50 detik. Nah, lalu di sini time OT tidak sama dengan open time yang baru, set time OT ini. Nah, kita butuh nilai SMA-nya, nilai simple moving average-nya ya. Benar ya, teman-teman ya. Kita bikin tadi kan baru periodnya. Kita bikin sekarang SMA-nya. Set SMA, misalnya saya taruh di sini. SMA kita ambil dari indicators, ini dari binary indicators. Simple moving average, kita perlu yang array atau yang single? Single aja ya, karena kita mau ngecek yang terakhir, paling kanan. Ini. Simple moving average. Oke, periodenya berapa? 10kah? 20kah? Kita ambil dari SMA period ini. Klik kanan, create get SMA period, taruh sini. Nah, input listnya kita kan butuh list candle 1 menit. Harga close-nya ya, teman-teman ya. Nih, di sini teman-teman bisa cek. Kalau kita lihat settingannya, harganya open, high, low atau close. Defaultnya close ya. Teman-teman ini bisa testing juga sih pakai open segala macam. Nilainya akan beda tipis gitu. Nah, di sini take analysis, pilih advance, make a list of bla bla bla. Make a list of, kita isi, kita ganti dengan close. Jadi harga close kita buat listnya, masukkan ke simple moving average. Intervalnya default 1 menit karena kita setting di sini 1 menit. Jadi kalau teman-teman mau rubahnya di sini. Yang di sini akan mengikuti. Oke. Dirapikan lagi. Oke, nah sekarang di rule ini. Nah, rule ini adalah close-nya
lebih besar daripada opennya, artinya bull, candle hijau, benar ya. Sekarang kita tambahkan syaratnya apa nih teman-teman? Kita butuh syarat di sini, saya taruh sini ya. SMA-nya SMA-nya dibandingkan sama harga sekarang. Oke, tick dari binary, tick analysis ada last tick nih teman-teman. Nah, last tick. Oke. Last tick dibandingkan dengan SMA. Kira-kira last tick harga sekarang itu harus lebih besar, lebih tinggi atau lebih rendah daripada SMA-nya? Kalau kita mau bull, berdasarkan request ini, harusnya last tick harganya di atas SMA ya. Berarti kita buat lebih besar nih teman-teman. Lebih besar. Oke, sekarang kita udah punya dua rule. Satu ini, yang kedua ini. Kita gabungkan dengan logic AND. Karena kan kita mau dua-duanya terpenuhi ya. Kita pakai external input biar ke bawah. Yang satu ini taruh sini, yang satu ini tarik, geser ke sini, AND-nya masukkan ke sini. Jadi sekarang kita punya dua rule. Rule close-nya lebih besar dan last tick-nya di atas SMA. Baru open posisi bull. Oke. Nah, yang rule di bawahnya buat fall gimana? Sama aja, kita duplicate yang ini. Kita hapus yang rule di atas, delete. Kita ambil comot yang di sini, kita taruh, tapi last tick-nya dirubah. Tadi kan lebih besar, sekarang fall itu kan lebih kecil. Jadi harga di bawah SMA, ya, harganya di bawah, bermain di bawah SMA. Itu diizinkan put only, menunggu candle bear, gitu ya. Oke, rule-nya sudah jadi teman-teman. Tinggal kita rapikan mungkin notify-nya kali ya. Nih, di sini kan notify new candle. Oke, misalnya saya mau notify, ini saya duplicate. Ini kan ada notify juga ya, green sama red, candle before is bull. Oke, misalnya di sini ya. Di sini saya tambahkan teks. Nah, teks di sini saya copy aja, copy di sini. Ini saya hapus aja, saya hapus, delete. Nah, habis itu kita mau menampilkan nilai nilai SMA-nya kali ya. Oke. Jadi di sini kita tambahin separator aja. SMA-nya (2) spasi. Kita ambil dari sini. Nilai SMA-nya ditampilkan. Kita pengen tahu nih, bandingin SMA-nya sama tick-nya. Oke. Tambahin, kita pengen sekarang tick. Ya, sorry teman-teman. Nah, ini duplicate. SMA-nya sudah ditampilkan. Lalu kita mau separator apa ya? Tick ya. Harga tick gitu, oke. Tick. Berarti last tick nih, ambil dari sini aja, duplicate. Last tick. Nah, karena ini udah ketahuan kan SMA-nya last tick-nya kan lebih besar. Berarti kita rubah aja nih separator ini, ganti lebih kecil, alias SMA-nya lebih kecil daripada last tick-nya. Sama aja kayak last tick lebih besar daripada SMA-nya. Gitu. Nah, notify-nya kita kasih warna green, hijau misalnya. Jadi sekalian, kalau muncul notifikasi hijau, berarti itu candle bull, candle hijau gitu. Sekalian kita warnanya. Nah, ini kita duplicate, kita notify di sini juga. Ini copy di sini, gantiin yang bull ini. Nah, tandanya jadi lebih ditukar aja, lebih besar. Kalau bear, SMA-nya lebih besar daripada tick-nya, atau tick-nya lebih kecil daripada SMA-nya, sama saja. Ini di delete notify-nya. Kita kasih warna red ya, biar ketika notifikasi red kita udah langsung tahu itu pasti bear. Oke.
Oke. Nah, gimana kalau tidak keduanya? Kita mau kasih notify apa nih? Kita juga bisa nih, teman-teman. Ini ya, pasang else. Artinya jika tidak keduanya, ya sudahlah, kita notifikasi. Ini kan new candle. Ini kita copy aja dari sini. Copy. Ini delete aja. Ini candle nggak bull, nggak bear. Maksudnya mungkin bull atau bear, tapi nggak cocok sama SMA-nya, sama posisinya. Misalnya SMA-nya sekarang lagi harganya di atas SMA. Harusnya kan candlenya nunggu bull, tapi yang terjadi adalah bear. Artinya dia nggak open posisi, dia masuk ke blok yang ini. Cukup tampilkan new candle aja. New candle. New candle warnanya juga mungkin yellow aja lah. Jadi kalau dia terdeteksi bull, dia green. Terdeteksi bear, dia red. Kalau tidak terdeteksi, artinya bull sama bearnya tidak cocok dengan posisi SMA dan lastiknya, dia yellow aja. Artinya syaratnya tidak terpenuhi untuk open posisi gitu. Oke, cek blok 4. Biarkan saja sepertinya martingale biasa aja gitu ya. Oke. Kita run ya, teman-teman ya. Kita buka chart dulu deh. Ini posisinya harga lagi di atas ya, teman-teman. Di atas SMA 20. Kita run. Kita cek masih ada yang salah gak. Nah, dia tunggu new candle nih, teman-teman. Yaitu new candle di sini. New candle, tapi dia nggak open posisi karena dia candlenya merah. Merah, teman-teman. Candle merah tapi harganya di atas SMA. Artinya tidak open posisi. Karena dia hanya open posisi kalau candlenya hijau atau bull, green gitu ya. Nanti kita akan testing, pindahkan ini di VPS, kita akan testing selama kurang lebih 2 jam menggunakan EasyV 1.0 ya, Easy Virtual 1.0 untuk mengurangi resiko, Kita tunggu perpindahan candle. Nah, itu candle before is bear. Nah, harga di bawah SMA nih, teman-teman di sini. Harga di bawah SMA, dia buka put. Nih, put. Ya. Kalau kita cek lognya di sini di paling bawah nih. Aduh. Ini yang new candle di atas tadi nggak jadi OP. Di sini bear. Dia lower than atau put gitu ya. Nih, SMA-nya 7793. Ticknya harganya 7791, artinya di bawah SMA, dan candlenya bear. Karena cocok, dia buka put karena terpenuhi ya. Ini put gitu. Selama 50 detik tadi ya. Kenapa 50 detik? Mungkin teman-teman masih ingat di video sebelumnya sudah saya bahas. Ada waktu buat bot untuk menyelesaikan kontrak berikutnya. Nah, kontrak berikutnya dan untuk memulai kontrak kontrak berikutnya, menyelesaikan kontrak sebelumnya maksudnya gitu. Apalagi kalau di EasyV, di tools EasyV kita butuh waktu, izinkan waktu tools itu buat ngeklik. Kliknya sih cepet ya, langsung klik. Cuma klik dari starting ke running itu butuh waktu, tergantung koneksi teman-teman sih gitu. Nah, ini tadi kita buka put loss. Nah, loss dia green. Nah, dia ke atas lagi, teman-teman. Artinya harga sudah di atas SMA dan posisi sebelumnya adalah green, candle sebelumnya. Dia buka call. Di sini. Oke. Rise gitu ya. Nah, ini martinya juga udah jalan nih. 1, 2. Oke. Nah, dia win di sini. Nah, dia harusnya selanjutnya dia buka posisi lagi karena di atas call lagi ya. Nah, ini candle before is bull, SMA-nya lebih kecil. Artinya harganya di atas gitu ya. Dibalik aja pemikirannya. Di atas dia buka call lagi.
Nah, Martinnya sudah jalan, rule-nya sudah jalan, filter SMA-nya sudah jalan. Oke. Saya rasa cukup sekian. Silakan teman-teman kembangkan di improvisasi dan modifikasi. Teman-teman setelah ini, oh ya, terima kasih buat Rifki Inzaki Munir ya buat requestnya. Jadi kita sama-sama belajar. Dan setelah ini teman-teman silakan lihat hasil testingnya. Jadi saya akan percepat mungkin supaya teman-teman nggak ngabisin waktu. Saya akan percepat gimana robot ini ditesting di VPS selama kurang lebih 2 jam dan menggunakan tools EasyV Easy Virtual 1.0. Di testing ini teman-teman bisa lihat perpindahan kiri kanannya antara slave dengan master, master dengan slave. Oke, slave master, master slave. Saya akan coba dengan trigger loss 2 kali baru pindah ke master. Oke, teman-teman selamat menyaksikan.
Ya, teman-teman bisa lihat ini adalah result atau hasil dari testing menggunakan robot follow candle ditambah filter SMA. Nah, di sini hasilnya oke. Ini saya close dulu ya. Sebentar. Oh, kita lihat di masternya dulu deh. Ini yang sebelah kanan saya close dulu. Nah, teman-teman lihat di sini settingannya. SMA-nya saya pakai 20, di marketnya di volatility 100, initial stake 1, market multiplier 2, seconds-nya detiknya durasinya 50 detik. Oke. Nah, ini dijalankan kurang lebih 2 jam lebih ya. 2 jam lebih 10 menit atau 15 menit gitu. Nah, di sini teman-teman lihat dimulai dari 18.36 berakhir di 21.06 berarti mungkin 2,5 jam ya, 2,5 jam. Dan ini teman-teman lihat hasilnya, di sebelah kiri ini adalah slave, di sebelah kanan adalah master. Saya pakai triggernya L2, artinya ketika loss 2 kali di slave akan open posisi di master. Oke. Nah, kita lihat di sebelah kanan teman-teman, di master ini berapa paling banyak loss berturut nih ya. Di sini 2. Di sini 1. Di sini 1, di sini 1, di sini 1. Di sini 3. Lalu di atasnya lagi kita lihat 1. Oke. Jadi paling banyak di sini 3 loss berturut-turut. Nah, menurut teman-teman banyak gak ya? Banyak juga. Tapi lebih banyak kalau tidak menggunakan Easy Virtual, teman-teman. Di sini saya menggunakan EasyV 1.0, tools EasyV 1.0. Di sini di masternya saya mengalami 3 kali loss berturut-turut. Tapi kalau tidak jika tidak menggunakan EasyV 1.0 akan mengalami 5 kali loss berturut-turut, guys, karena saya setting trigger di sini 2. Ini L di sebelah kiri ini ya, teman-teman lihat di sini LL. Nah, begitu. Di sini tercatat win-nya 30, loss-nya 41. Ini slave ya, di slave. Di masternya itu win-nya 13, loss-nya 9. Ini kontraknya rise fall, call sama put dengan settingan dengan teknik follow candle tapi dengan filter SMA. Oke. Ini SMA periodnya saya pakai 20. Ini silakan teman-teman testing. Nah, ini follow candle. Ini durasinya saya pakai 50 ya, teman-teman. Kasih biar ada waktu jeda untuk robot menyelesaikan kontrak sebelumnya dan berpindah. Jadi ada waktu buat pindah ke klik ini, ngeklik secara otomatis. Itu kan butuh waktu. Dari bot starting ke runningnya butuh waktu. Nah, begitu teman-teman. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar bot binary bersama saya. Salam sehat dan salam sukses. Amin.